Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana wa habibina rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'alna min yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana innaka sami'un 'alim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, hadirin dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ilmu. Mudah-mudahan kita sedang melaksanakan perintah Allah ini dan kita sedang mengkaji sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sedang juga berada di tempat yang diberkahi Allah di masjid. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan kegiatan kita ini memberikan manfaat sekalian, baik manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi, manfaat di dunia dan juga manfaat nanti ketika kita sekalian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga marilah kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada semua sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang setia, yang istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan kita masuk dalam rahmat Allah. Bapak, Ibu, para hadirin dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada hadis yang pertama dari Babul Muraqabah. Wa amman ahadithu al-awwal an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد. Jadi kalau maka ada perhatian pertama kita telah disampaikan pada pekan yang lalu, yaitu ayat-ayat Al-Quran, firman-firman Allah yang mendukung perintah untuk senantiasa muraqabah. Sekarang dari sisi hadisnya, ini hadis yang pertama
diriwayatkan oleh seorang sahabat Amirul Mukminin yaitu anak Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab. Beliau sahabat yang terkenal sebagai Amirul Mukminin, khalifah yang kedua, yaitu mengganti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dan dia dikenal sebagai khalifah yang sangat adil. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada Allah. Ia berkata, "Bainama nahnu julusun." Di saat-saat kami julusun sedang duduk-duduk inda Rasulillah, di sisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sedang duduk, kemudian para sahabat ada di situ. Dan ayomin pada suatu hari, Iqala tiba-tiba muncul alaina kepada kami rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadil thiyabi, yaitu sangat putih bajunya, syadidu sawad syari, sangat hitam rambutnya. Tiba-tiba muncul ada seorang laki-laki yang penampilan itu bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Lalu ada di asal-asal tidak diketahui daripada seseorang, tapi asal-asal bekas-bekas bepergian. Orang kalau bepergian kan keringatnya netes begitu, kemudian rambutnya rambut-rambut teratur begitu. Kenapa? Wala ya'rifu minna ahadun, wala ya'rifu, dan tidak mengenalnya minna dari kami ahadun, seorang. Jadi tidak ada seorang yang mengenal. Di pasar itu tidak ada yang mengenal beliau. Tapi tiba-tiba ada jalasa, sehingga dia duduk ila Nabi, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'asnada rukbatayhi, lalu kemudian beliau ini melonjorkan rukbatayhi, kedua jempolnya Nabi, ila rukbat, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa wada'a kaffayhi, dan dia juga meletakkan kaki kedua tangannya Nabi ala fakidaihi, di atas ini apa namanya, kedua bahan. Jadi yang datangnya adalah malaikat Jibril, dan beliau membawa misi, yaitu ingin mengajarkan kepada kita sekalian kaum muslimin, yaitu tentang iman, Islam, dan ihsan. Dan penampilan beliau seperti tadi itu kita menunjukkan kepada sekalian bahwa seseorang yang hadir di majlis ilmu itu sebenarnya memang ya pakai yang bersih, kemudian kurang pakai atau yang makhluk yang apa namanya, yang paling baru, yang sampai datang di sebuah majlis, tapi kemudian kalau diri itu bakal datang berumur, kemudian Masya Allah hidupnya mengganggu kehadiran. Makanya salah satu sunnahnya itu ketika kita hadir dalam majlis ya, tapi atau jadi memakai apa, parfum. Dan ketika orang
santai gitu, kalau oknum gitu yang belakangnya ada gambar dari mau merekam dan gitu. Nah, ini kan mengganggu kehusuan orang gitu. Orang kebetulan berdiri di stop di belakangnya gitu, ketika dia menghadap ke depan, melihat ada seorang sedang sholat, anak-anak muda gitu, pakai kaos obrol yang belakangnya gambar dari mau merekam gitu. Jadi untuk apa namanya mengurangi kehusuan. Ketika duduk itu, beliau juga tadi duduknya sopan. Jadi apa namanya kaki itu dihadapkan pada Nabi Muhammad, kemudian namanya juga kalau di atas apa namanya ada itu, dan tentu tidak takut gitu. Ya. Kita ini kan kalau datang di pengajian ini malah itu biasanya dijadikan sebagai tempat yang sangat nyaman gitu. Kalau di rumah mungkin itunya susah gitu, ganggu sama anaknya atau apa gitu. Kalau di masjid sebenarnya nyaman begitu. Tentu harus kita usahakan bagaimana supaya kita bisa konsentrasi, bisa istifadah. Kemudian seorang laki-laki yang datang tadi bertolak dari yang berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini dalam bahasa itu kenapa dia menyebut Muhammad itu jantan, ya Muhammad gitu. Karena maksudnya kita ketika menyebut Rasul itu ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ini tujuannya adalah untuk mengabulkan bahwa yang datang ini memang bukan malaikat itu, orang-orang berdiri, orang-orang Arab usul begitu. Itu kan bahasanya ini apa namanya? Tidak tahu soal satu begitu. Ya sering manggil ya Muhammad itu aja. Akhirnya beritahukan kepadaku Islam tentang Islam. Jadi ceritakan kepada kami tentang Islam itu. Namun, bahwa lalu bersabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, al-Islamu adalah Islam yaitu mensyahada, engkau bersaksi alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berani disembah kecuali hanya Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan kemudian Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama. Di Islam itu pertama adalah bersyahadat. Syahadat itu artinya dia mengakui dalam apa namanya definisi bukan qaulun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil arkan. Jadi ada tiga dia apa namanya mau mengadakan, kecuali kalau dia berhalangan seperti orang bisu bawahnya begitu. Tapi kalau ada orang yang normal tapi dia tidak mau menyatakan kalimat la ilaha illallah begitu, ya berarti belum cukup. Wa tasdiqun bil janan, artinya hati tadi menerima. Karena kalau apa namanya dia mengungkapkan iman itu atau berbusa-busa gitu, tapi hatinya menolak, itu orang munafik. Jadi orang munafik itu pernyataan lahirnya dia menyatakan iman, dia menyatakan Islam, bersyahadat semuanya, tapi hatinya itu menolak. Walaupun mungkin dalam
tindakan lahirnya itu bisa melakukan tindakan Islam. Ini perlu dipahami. Seperti Rasul Munafikin yaitu Ubay bin Salul itu, kan? Pemimpin orang munafik dia di Madinah itu. Dia berperang juga, perang bukan nasibnya kan mati gitu, tapi dia ikut juga dalam Ghazwah Al-Waisi itu yang terjadi pada tahun 6 atau 7 dan di sana dia yang memiliki satu pernyataan yang sangat menyaksikan Rasul itu bahwa ketika terjadi konflik kecil antara orang Muhajirin dan Ansar masalah air itu, kemudian dia menyatakan bahwa nanti ketika bulan Ramadan akan saya usir orang-orang Muhajirin. Kemudian ketika itu kemudian Rasul bisa menyelesaikan masalah itu dan kemudian pulang ke Mekah. Tapi intinya di sini adalah seorang munafik dia juga ikut perang juga. Bahkan dalam ayat Al-Quran juga disebutkan orang munafik itu sholat juga, tapi sholatnya adalah membuat gaduh. Jadi intinya iman itu tadi harus ada 3 unsur: qaulun bisa, wa tasdiqun bil janan, wa amarun bil adab. Jadi diikuti dengan apa? Tindakan nyata, amarun bil adab. Kemudian syahadat itu adalah asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Jadi kita ini banyak di kanan kiri kita ini banyak Tuhan kecil itu yang ditandai dengan sesuatu apapun yang sangat diagungkan dan sangat dicintai. Mengeluarkan sesuatu itu, tetapi Tuhan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kalau Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka beliau yang berhak disembah. Al-Daulah yaitu Tuhan yang benar. Termasuk Allah yang memiliki zat untuk memiliki sesuatu. Oleh karena kita mesti minta kepada Allah dan minta kepada selain Allah. Begitu makanya ada orang itu yang mungkin dijadikan sebagai satu perilaku yang tidak serius betul, tapi ini bisa juga ini merusak iman kita itu. Orang sedang disapa di Borobudur yang dan katanya misalnya ada sebuah fakta atau apa begitu yang kelihatan yang kalau seorang bisa mau pulang maka hajatnya dikabulkan. Jadi kadang di antara kita ini orang tergiur dengan ungkapan orang kalau dikatakan ini kan dari sekedar main-main atau begitu ya, mari pertama dilakukan. Jadi kata Allah benar bahwa Allah itu urti astajib lakum, dan bersabdalah berfirman Allah berbuat kalian urti minta kepada aku itu istajib lakum, maka akan kepada sekalian. Dan juga orang yang bergondong-gondong di Jawa Timur sana ke gunung apa itu namanya, yaitu
imannya itu dipertanyakan dari kali kesulian supaya apa namanya bisnisnya itu lancar, banyak ordernya. Dia datang ke gunung apa ini dari utara itu namanya. Nah itu tuh tindakan-tindakan yang apa namanya tidak perlu kita ikuti. Nah ini berkenaan dengan apa? Syahadat. Syahadati la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan ketika seseorang mengakui bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, itu juga bukan sekedar kita hafal dan mengerti bahwa Nabi Muhammad itu lahir di kota Makkah, kemudian bapaknya Sayyid Abdullah, ibunya Siti Aminah, dan meninggal di kota Madinah. Tetapi iman kepada Nabi Muhammad SAW itu membawa konsekuensi, dan adalah tasdid maja'abi, yaitu membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasul membenarkan apa yang disabdakan oleh beliau. Kalau itu jalurnya sahih, hanya ada sebuah yang sahih gitu, betul. Apa dari para ulama berarti betul-betul memang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Maka sebagai seorang mukmin, kita mesti harus menggunakan, jangan apa begitu, apa iya begitu. Ini mencederai tadi syahadat kita kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Termasuk juga bagaimana kita menjadikan Rasul sebagai qudwah kita, dan bagi Rasulullah uswatun hasanah. Jadi kita mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, ini salah satu konsekuensi adalah kita menjadikan Rasul sebagai apa? Qudwah, sebagai panutan kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau lagi orang muda anaknya begitu, jangan sampai namanya ini anak musim datang dewi nanti dia jadi seperti John Lennon namanya begitu. Itu mesti harus mendidik anak kita itu bagaimana bisa meneladani jejak-jejak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul itu adalah sebagai pribadi yang unggul dalam segalanya. Dalam memimpin keluarga, dalam memimpin umat, dan seterusnya. Jadi beliau pribadi yang menjadi teladan kita. Dan apa yang dikatakan dari ini, bahwa yang Tuhan hawa in huwa illa wahyu yuha. Kita sekarang ada orang-orang yang mudah mengalami tadi, jadi membaca supaya jadi seorang tokoh dunia mana. Ya boleh, tapi yang kemudian mengesampingkan anaknya itu meneladani seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena sebagai seorang mukmin yang beriman bahwa Nabi sebagai Rasulullah, itu salah satu komitmen tadi harus menjadikan Rasul sebagai apa? Qudwah kita. Rasul itu baru. Dan itu orang yang berhak dan ini yang namanya patut untuk kita jadikan sebagai teladan kita. Karena tindakan dan perbuatan itu selalu dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau ingin melakukan apa namanya poligami namanya, laki-laki ini biasanya kan begininya
nikah begitu banyak yang di rumah itu istri mudanya, sementara istri yang tua itu ditelantarkan. Nah, inilah yang sering membuat satu gambaran yang tidak positif gitu, sehingga orang ini melakukan perlawanan terhadap syariat Allah ini. Padahal agama Islam ini ketika membolehkan poligami tadi, ini kan bukan sesuatu yang wajib gitu. Itu hanya boleh buka sifatnya, dan itu dijadikan sebagai apa? Solusi dalam rumah. Karena yang namanya laki-laki itu nafsu ibunya itu tidak pernah selesai gitu. Jadi kalau dilatih oleh ibu ini, kalau ibu kan biasanya kalau habis tidak menstruasi itu sudah selesai gitu. Tapi kalau laki-laki tidak gitu. Nah, oleh karena itulah Islam memberikan solusi dalam rumah. Tetapi dalam hal itu tidak berikan cuma-cuma, ada adilnya tadi. Rasul SAW sebagai seorang pribadi yang beliau itu juga pernah menikah janda, juga pernah menikahi gadis, pernah dia nikah hanya satu perempuan itu Siti Waqidah, tapi beliau juga pernah melakukan poligami. Tetapi itu dilakukan dalam lingkup syariat Allah, dan itu menjadi satu kegiatan yang penuh dengan maslahat, bukan sekedar masalah nafsu gitu. Kemudian Islam itu apa sekalian adalah waqti as-shalat an tasyhada wa an tuqima as-shalat, dan engkau mendirikan sholat. Jadi perkataan mendirikan sholat itu beda dengan antu'ad dia sholat. Jadi ada juga melakukan. Tapi kalau mendirikan sholat itu maknanya para ulama memberikan satu tafsiran, yaitu ketika seseorang melakukan sholat itu sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sesuai dengan syarat dan rukunnya, dan hal-hal yang menyempurnakan sholat. Dan itu termasuk hal-hal yang sering dilupakan oleh kita ini adalah tasbih subuh, yaitu merapikan barisan sholat yang berjamaah. Jadi sholat itu dilakukan tidak secara fikih gitu, secara syariat itu, tapi orang berjamaah datangnya terlambat begitu. Padahal sudah ada garis, dua garis yang baik juga belum sempurna begitu. Nah, ini mestinya kan orang garis sholat itu dimulai dari belakang imam gitu, kemudian ke kanan begitu. Dan garis sholat itu ada dilihat dari ini tonggek yang paling ungkap ini. Karena kalau jari-jari itu kan tidak sama, ada orang yang jari-jarinya panjang, ada yang pendek, tapi kalau tonggeknya kan sama. Nah, kadang-kadang ada orang yang datang melambat, tapi yang milih di dekat itu gitu. Walaupun sholat itu belum sempurna, kan mengurangi kesempurnaan sholat. Ini dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia langsung bergerak keluar begitu. Nah, ini mereka itu kalau Allah mengatakan waqti sholat itu mendirikan, maksudnya sholat yang dilakukan dengan syarat dan rukunnya. Termasuk apa? Yang sering juga mungkin barangkali kita lupakan dan qamanah dalam rukun. Rukun kan bahasanya qamanah gitu. Ketika ketiga, ketika sujud,
ketika berdiri itu ada pemanggilan. Pemanggilan beliau sejadah setelah kita melakukan apa? Gerakan sholat begitu. Jangan sampai belum belum selesai gerakan sudah ganti rukun lagi gitu. Jadi sholat itu kita akan sebagai satu ibadah yang memang menyenangkan dan menenangkan, bukan seperti balapan orang mau lari begitu, kejar-kejaran begitu supaya cepat selesai dan cepat begitu. Bahkan kita harus memahami bahwa sebuah media kita sedang beraudiens kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang menghadap tawajuh pada Allah dan yang kita cintai. Kita bisa bayangkan kalau seseorang itu sedang bertawajuh dan menghadap kepada seseorang yang kita cintai, kan maunya berlama-lamaan, kan cepat selesai, kemudian cepat keluar dan seterusnya. Jadi logika kita bukan dalam itu. Jadi sholat malah justru dikerjakan secepat-cepatnya, sementara ketika dia sedang berkunjung kepada seseorang yang barangkali mungkin dihormati di dunia ini, dia pengennya lama-lama. Walaupun tentu bagi seorang imam, ya itu harus proporsional. Jangan sampai imamnya sholatnya lama sekali, sementara makmumnya berdoa karena makmumnya sudah malu lah, sudah lanjut usia begitu. Kalau lama sujud bahkan mungkin ini seperti itu sudah tidak normal gitu, kemudian nyaris kata dan seterusnya begitu. Jadi perlu dimurahkan, dijaga. Tapi intinya sholat itu harus dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun. Waktu zakat, memberikan zakat berbeda dengan pajak. Jadi zakat itu beda dengan pajak. Jadi nggak boleh pokoknya orang saya kan sudah bayar pajak itu kemudian tidak usah zakat gitu. Walaupun regulasi sekarang ini seseorang yang membayar zakat itu nanti bisa dimasukkan menjadi salah satu kewajiban pajaknya. Karena kalau zakat itu kan distribusinya nanti tidak pada asnaf tadi, pada orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran, rumah masakin dan seterusnya itu. Kemudian kalau zakat itu kan tidak diwajibkan kepada semua harta yang dimiliki seseorang, harus yang berkembang. Orang punya mobil, namanya, tapi kalau mobilnya itu hanya dipakai untuk diri sendiri, itu tidak dibuat rental begitu, jadi pasti zakat itu. Tapi tidak diwajibkan untuk menzakati apa? Ada orang punya rumah itu, walaupun mungkin rumahnya kalau dijual bisa laku semuanya. Tapi kalau rumah itu tempat tinggal, dia nggak wajib untuk dizakati itu. Tapi kalau dia punya rumah, tapi buat kos-kosan namanya begitu, ini baru zakat gitu. Kalau pajak itu kan semua ini namanya harta yang dimiliki seseorang itu, apalagi kalau sementara di kekuatan dana gitu, semuanya di pajak itu. Jadi zakat itu beda dengan apa? Pajak. Untuk dia zakat dan memberikan zakat. Watasuna Ramadan dan puasa Ramadan. Jadi puasa yang wajib itu puasa Ramadan. Walaupun ada puasa sunnah, puasa Yom Isnin wal Khamis, namanya puasa Senin dan Kamis, puasa
saum Asyura dan seterusnya. Tetapi yang wajib itu adalah puasa Ramadan. Walaupun jadikan dan pagi haji ini setapak ini sabila bila kamu mampu ilahi kepada haji Nabi sabila jalan. Allah berkatalah seseorang itu tak benar kamu. Wajibna kalau kemudian aku heran. Ini bukan tetap aku heran. Kalau kepada seorang tadi yas'alu, ia bertanya kepadanya, bertanya kepada Rasulullah, wa yusadiqu dan membenarkan jawabannya. Dan di sini kalau kita garis itu bahwa Islam itu bukan hanya tadi rukun Islam ini. Jadi kalau kita perhati bahwa Islam itu bukan hanya antas ada Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima shalah wa tuqima zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'a ila sabila. Oleh karena itu para ulama menyebut itu sebagai arkanul Islam, rukun Islam. Rukun itu dalam bahasa Arab itu artinya ini pojok. Jadi ada yang apa persegi itu kan sudah rukun Yamani, ada rukun Syami, ada rukun Iraki dan seterusnya. Artinya pojok-pojok itu. Orang kalau sedang membangun sebuah rumah atau bangunan itu kan membuat pondasinya dimulai dari apa? Pojok-pojoknya. Jadi pojoknya dibikin apa namanya pondasi cakar ayam gitu, dan kemudian ditarik dari pojok-pojok dengan apa? Strok. Jadi maksudnya konsep adalah dasar-dasar Islam. Jadi artinya apa? Dasar-dasar Islam. Ya, kalau Islam itu ya tentu sebuah aturan, sebuah sistem Allah yang meliputi semua aspek kehidupan manusia. Jadi tidak ada kegiatan angkat ataupun apapun yang dilakukan oleh seseorang itu terlepas dari aturan dari Islam. Ini perlu dipahami. Orang ingin menjabat jabatan-jabatan publik itu kan bagian dari Islam. Buktinya ada salah seorang sahabat itu, sahabat Abu Darda kalau salah, beliau mengajukan satu permohonan proposal kepada Rasulullah, tetapi ya Rasulullah, kamu tidak mengakui saya untuk mengikat jabatan publik itu. Laya ada kerja, inna terrohim, wa inna amalakum, wa anna rizqu barandamakum yawal qiyamah illa liman adda hukuman. Jadi Rasul ketika ada salah satu sahabat meminta jabatan publik itu, maka ketika itu menjawabkan tidak, karena kamu lemah. Ya, lemah artinya itu mungkin secara fisik lemah atau mungkin secara manawian moral lemah. Karena ini adalah amanah, tugas ini adalah amanah, bukan penghormatan. Jadi selain kita dalam mendengarkan sambutan para ini pejabat-pejabat yang sedang diberikan satu tanda itu, kami berterima kasih telah diberikan kehormatan. Bukan kehormatan, itu amanah, tanggung jawab yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa
pernah melakukan manuver di luar. Ada rakyatnya sedang kecurian, dia tidak bisa melakukan satu investigasi dan lain sebagainya, tapi dia tidur dulu kalau sakit. Ya ini tanggung jawab. Dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa Islam itu tadi sebuah aturan yang meliputi semua aspek kehidupan manusia, termasuk bagaimana hubungan kita dengan suami kita namanya, dan bagaimana hubungan kita dengan istri kita. Ya, termasuk bagaimana hubungan kita dengan tetangga kita. Bisa jadi mungkin seseorang dia tidak pernah absen, dia mulai tidak pernah absen sholat duha, tapi dia dengan mertuanya tidak pernah akur, gitu, atau dengan menantunya tidak pernah akur, selalu perang terus namanya begitu. Dan itu juga menjadi satu perilaku yang tidak sesuai dengan apa tuntutan agama kita. Atau seorang istri namanya dia rajin puasa, artinya bagaimana nggak tahu gitu ya, supaya mengambil fisiknya mungkin lebih bagus begitu namanya, mungkin betul-betul nilai ta'ala, tapi dia hubungannya dengan suami protes terus namanya gitu. Ada suaminya sudah berjuang dari pagi sampai sore begitu, tapi yang didapat ternyata masih kurang namanya. Ya yang menggantikan Allah gitu. Kewajiban kita berikhtiar berusaha gitu. Tentu yang mengganti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada suami yang begitu, ketika pulang dari rumah tidak disambut dengan senyum dan senang hati, malah justru mendapatkan satu cercaan bawahnya. Atau seorang suami begitu sudah lihat istrinya banting mendidik anaknya dari pagi sampai sore, anaknya banyak, tidak hanya satu bawahnya. Dia mikir bagaimana mencukupkan uang belanja yang dikasih suaminya, apalagi sekarang ini semuanya naik semuanya itu. Untuk begitu, suami masih juga memperlakukan suami itu kasar banget. Nah ini tentu jadi hal yang perlu kita waspadai supaya kita menjadi seorang muslim yang baik. Kalau itu dengan tetangganya, ada orang baik, soalnya bagus, puasanya bagus, tapi dengan tetangganya tidak pernah korban yang begitu. Ya, kalau sedikit sudah melarat begitu anaknya, ada anaknya dengan anaknya yang anak itu ada kepala juga begitu. Padahal anak yang tukang itu mungkin sehari 2 hari sudah selesai, tapi orang tuanya masih bertahan sampai berbulan-bulan dan seterusnya. Dan ini tentu menjadi perhatian kita bagaimana kita menjadi seorang muslim. Jadi saya kira mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan mungkin kamu sudah ada tambahan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau nanya masalah zakat. Pertama, ini pengalaman saya. Saya juga tidak tahu, tapi awal saya kabur itu mulai bulan, mulai tahun
rumah karena dan kemudian dibuat kos-kosan jadi bukan untuk dipakai sendiri itu memang ada kewajiban zakat tapi kewajiban zakat itu jadi ada sebutkan katanya untuk biaya hidup kerja ada memang syarat zakat itu kan ini orang harus mampu makanya kan yukhadu min aghniyahihim wa yu'addu ila fuqara'ihim. Termasuk kategori al-ghani dari orang yang kaya itu orang yang memang ada kelebihan dari penggunaan biaya wajar. Wajar itu tentu memang batas-batas kebutuhan yang memang ini yang primer. Maksudnya begini, orang untuk makan itu cukup 1 juta, tapi dia orangnya okah dulu. Setiap hari pengennya dia gaji terus nasinya juga begitu, pilih yang premium namanya. Terus nanti apa mungkin juga setornya. Nah itu akan membuat kebutuhan pokoknya itu jadi membengkak. Ini perlu diperhatikan. Jadi kalau boleh maaf saya tidak bisa mengerjakan persis begitu, tapi kita merujuk pada syarat-syarat zakat. Karena harta yang memang berkembang itu pada prinsipnya wajib dizakat. Karena ini ada pertumbuhan perkembangan ini. Terus kemudian yang kedua, orang yang wajib mengeluarkan zakat itu juga orang yang memang secara kebutuhan pokoknya itu sudah terpenuhi begitu. Itu dalam batas-batas yang normal. Oleh karena itu, ya kita mesti harus melakukan satu investasi duit tadi. Bagaimana pengeluaran kita ini dalam batas-batas yang memang normal gitu. Ya, orang kan kebutuhan ada macam-macam yang ada kebutuhan primer, sekunder, dan seterusnya. Nah, orang mencari itu juga begitu. Ada ilmu yang wajib kita cari, tahu cari. Ada yang perlu kifayah, ada mungkin yang hanya sekedar ini karena lihat itu kesempurnaan. Jadi perlu di ranking. Terus kemudian tadi saya masalah ini takwim milik kalender tadi. Memang dalam hukum Islam, dalam agama Islam itu menggunakan yaitu syuhur qamariyah, bulan-bulan apa? Hijriyah. Jadi tentunya kita harus tahu gitu ya. Sekarang kan banyak orang yang sudah lupa dengan bulan-bulan Hijriyah. Yang diapa itu bulan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Karena sistem pengajaran kita kan pakai itu gitu. Sehingga rata-rata ibu-ibu tadi mungkin yang tidak perhatian, yang diapa ya tadi bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Karena setiap bulan itu akan menerima gaji dari suaminya gitu. Anak-anak juga gitu. Modal kita dalam syariat kita puasa Ramadan pakai kain putih. Kemudian ya ayam puasa sunnah dan seterusnya. Masuk juga hari ini kita itu semuanya pakai kalender apa Hijriyah. Jadi oleh karena itu sebenarnya menjadi sesuatu yang harus kita ketahui. Jadi kalau kalender Hijriyah termasuk yang lebih puasa putih itu kalau tanggal 13, 14 dan 15 Hijriyah juga. Jadi saya kira begitu. Insya Allah kalau belum kita lanjutkan dalam
Ya. Kalau tidak ada, mari kita tutup pengajarannya dengan hamdalah dan doa kepada majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.